Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi di channel saya Freja Rahir. Dan apa kabar dengan kalian semua? Masih baik-baik saja bukan? Oke guys, hari ini saya akan membahas tentang sejarah sastra periode tahun 1900 sampai 1933. Dan pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang 4 poin penting dari sejarah sastra periode 1900 sampai 1933. Yaitu diantara lain bacaan liar dan komis for the Folk Collector atau Balai Pustaka. Lalu yang kedua ada sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Dan yang ketiga ada Balai Pustaka dan roman-romannya. Dan yang terakhir atau yang keempat ada Sanusi Pane 1905 sampai 1968. Baik, untuk pembahasan materi yang pertama, saya akan membahas tentang bacaan liar dan komis for the Folk Collector Balai Pustaka. Pada dasarnya, istilah bacaan liar sendiri pertama diucapkan oleh Rinckes pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan, baik berupa novel roman, puisi, artikel, dan tulisan-tulisan lainnya. Bagi kaum pergerakan, bacaan merupakan alat penyampaian pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Maka dari itu, pemerintahan kolonial sangat khawatir terhadap bacaan-bacaan yang berupa surat kabar dan karya sastra. Dikarenakan dikhawatirkan bacaan tersebut dapat mengembalikan semangat kepada kaum kromo terhadap kepemerintahan kolonial pada saat itu. Mengapa bacaan tersebut dapat mengembalikan semangat para kaum kromo? Karena bacaan-bacaan tersebut berisi tentang zaman yang telah berubah dan penindasan kekuasaan kolonialisme. Lalu, sejarah sastra modern di Indonesia diawali dengan berdirinya Komis for the Folk Collector atau sering disebut dengan Balai Pustaka. Komisi ini pada awalnya dibentuk untuk menanggulangi bacaan liar yang beredar di masyarakat, baik dalam bentuk surat kabar maupun cerita-cerita tulis yang membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa Balai Pustaka ini, banyak diterbitkan karya-karya sastra, baik yang ditulis oleh orang Indonesia dan orang-orang peranakan Tionghoa. Baik, selanjutnya, pada poin pembahasan kedua terdapat sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Muhammad Yamin dilahirkan di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Dapat dikatakan bahwa beberapa pengamat dan peninjau sastra terdahulu mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula penyair dalam khasana sastra Indonesia modern. Setelah dewasa dan matang, dia terjun ke gelanggangan politik dan tidak menciptakan karya sastra lagi karena ia ingin membantu memerdekakan negara Indonesia. Salah satu puisi yang dibuat oleh Muhammad Yamin adalah Tanah Air, yang memiliki arti kekaguman dan kecintaannya akan alam tanah airnya. Namun konsep tanah air dalam sajak tersebut adalah Sumatera. Lalu yang kedua ada Rustam Effendi. Rustam Effendi lahir pada tanggal 13 Mei 1903 di Padang, Sumatera Barat dan meninggal pada tanggal 24 Mei 1979 di Jakarta. Rustam Effendi dulunya bekerja menjadi seorang guru. Akan tetapi tidak lama kemudian ia terjun ke lapangan kebudayaan dan politik. Setelah adanya suatu peristiwa pada tanggal 1926 sampai 1927, yaitu pemberontakan PKI disulungkan gagal akibat ditumpas polisi Belanda dan Kenial. Dia meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda. Sejumlah puisinya ada dalam Antologi Pujangga Baru, Prosa dan Puisi 1963, susunan H.B. Jasin. Selanjutnya, pada pembahasan poin ketiga, kita akan membahas tentang Balai Pustaka dan roman-romannya. Roman Azab dan Sengsara, Buah Tangan Merari Siregar, merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern.
Roman tersebut merupakan roman pertama tentang kawin paksa dan buah tangan M. Qasim, yaitu Muda Teruna, pada tahun 1922 yang berupa hikayat. Persoalan pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam pernikahan anaknya terdapat pula dalam roman lain terbitan Balai Pustaka. Misalnya, roman berjudul Karam dengan Gelombang Percintaan pada tahun 1926, Buah Tangan Kejora, dan Pertemuan 1927, Buah Tangan Abbas Sultan Pamenjak, dan karangan-karangan roman lainnya. Selain itu, pengarang yang aktif dalam pergerakan kebangsaan Indische Partij tahun belasan memiliki masalah terkait akibat dari kebudayaan Eropa yang masuk ke dalam anak-anak bangsanya melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda. Untuk pembahasan yang berikutnya, yang merupakan poin terakhir dari sejarah sastra pada tahun 1900 sampai 1933, yaitu Sanusi Pane pada tahun 1905 sampai 1968. Sanusi Pane lahir pada tanggal 14 November 1905 di Muara Sipongi, Sumatera Utara, dan meninggal di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1968. Sanusi Pane adalah seorang sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru. Sanusi Pane juga aktif dalam dunia pergerakan politik, seorang nasionalis yang ikut menggagas berdirinya Jongbattaksbond. Karya-karyanya banyak diterbitkan pada tahun 1920 sampai 1940-an. Pada 1929 sampai 1930, Sanusi Pane mengunjungi India, yang dimana kunjungannya ke India ini sangat mewarnai pandangan kesusastraannya. Sepulang dari India, selain aktif sebagai guru, Sanusi Pane juga aktif jadi redaksi majalah Timbul. Sanusi Pane banyak menulis karangan-karangan kesusastraannya, filsafat, dan politik. Karya-karyanya yang terkenal diantaranya Pancaran Cinta dan Prosa Berirama pada tahun 1926, lalu ada Puspa Mega dan Kumpulan Sajak pada tahun 1927, dan lain-lainnya. Sanusi Pane memiliki jiwa nasionalisme yang terlihat dari pernyataannya Sanusi Pane tentang akan dibentuknya Perhimpunan Pemuda-Pemuda Batak yang kemudian disepakati bernama Jongbattaksbond, yang menyatakan tiada satupun di antara kedua pihak berhak mencaci maki pihak lainnya. Oleh karena dengan demikian, berarti bahwa kita menghormati jiwa satu bangsa yang sedang menunjukkan sikapnya. Dikutip dari Nasionalisme Jongbatak Januari 1926. Dalam naskah itu, Sanusi Pane menyampaikan gagasannya bahwa Perhimpunan bagi Pemuda-Pemuda Batak bukan berarti upaya pembongkaran terhadap Dejong Sumatranen Bond JSB, tapi sebaliknya menumbuhkan persaudaraan dan persatuan orang-orang Sumatera. Sebagai penutup, pada pembahasan materi sejarah sastra pada tahun 1900 sampai 1933 dapat disimpulkan bahwa sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang, untuk menyadarkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia dijajah dan mereka membuat surat-surat kabar agar para priyayi yang hobi membaca buku atau lainnya dapat menyampaikan kepada masyarakat yang belum dapat membaca, dikarenakan oleh pembodohan yang dilakukan oleh orang Belanda. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi guys.